Mari kita buka hati, baca suratul Fatihah. Semoga berkah Al-Fatihah Allah buka hati, pikiran. Allah terima kita sebagai umat Rasulullah SAW. Ala hadhihi wa likulli salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Astagfirullah sayyidi. Pertama, ya, istilah alam. Apa istilahnya? Alam. Apa yang disebut alam? Alam itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Kalau sholat, ayat apa yang menyebutkan kata alam? Surat apa, ayat keberapa? Surat itu sering baca kan, sholat gak sah kalau pakai selain ayat itu. Alfa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Alamin, alam. Lalu ada yanun. Yanun menunjukkan plural. Alam-alam. Pujian bagi Allah, pemilik pencipta seluruh alam. Jadi alam itu bukan istilah bahasa Melayu, bukan istilah bahasa Jawa. Alam itu istilah Qur'ani. Apa yang disebut alam? Paling mudah memahaminya adalah kalimat Rabbil Alamin. Rabb berarti pencipta, alamin berarti yang dicipta. Atau pemilik dan yang dimiliki. Rabb itu misalnya ada ungkapan Rabbul Bait. Rabbul Bait artinya pemilik rumah. Bapak punya rumah di sini, maka Bapak kalau undang tamu kita sebut sahibul bait. Tapi ada istilah lebih fasihnya Rabbul Bait. Ya, Rabb pemilik, bait atau pengurus rumah. Ya, Rabbul Alamin dapat berarti yang mengurusi alam semesta. Bahwa tidak ada satu biji tumbuhan tumbuh kecuali dengan izin Allah. Tidak ada satu tetes air turun di muka bumi mengalir di manapun kecuali dengan izin Allah. Tidak ada darah ngalir di Bapak Ibu, sel tubuh, sel mati kecuali dengan izin Allah. Jadi Allah itu sibuk atau tidak? Nah, yang diurusi oleh Allah itu namanya alam. Nah, alam itu ada yang dia ciptakan, dia adakan, dia wujudkan dari tiada menjadi ada dengan cara apa? Dengan kudrat iradatnya, dengan lafaz kunnya, itu disebut makhluk yang zahir. Ada yang dia hembuskan. Dia tidak menyebutnya mencipta, tapi dia menyebutnya menghembuskan. Sama-sama diwujudkan, tapi satu Allah gunakan kalimat mencipta, dicipta. Yang kedua Allah gunakan kalimat dihembuskan. Ini yang disalahpahami orang tentang kajian kita salah satunya. Dan saya memilih mengikuti istilah Quran daripada istilah filsafat. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan wujud selain dirinya. Pertama dalam surat Shad ayat 72, inni khaliqun basharan min tin. Sungguh aku mencipta manusia, aku mencipta manusia dari tanah. Ini tubuh kita dari apa? Dari tanah. Tapi Allah menyebut sisi yang lain, yaitu ruh. Allah tidak gunakan kata cipta, Allah gunakan kata hembus. Sama-sama diwujudkan, tapi Allah menggunakan dua istilah yang berbeda.
dan itu tidak mungkin sia-sia. Adakah satu kalimat di Quran sia-sia? Enggak ada. Maka gunakan lafaz Qurani. Apa kata Allah? Nafakhtu, aku hembus. Maka Al-Faqir saya menyebut ruh itu bukan makhluk tapi manfukh. Jangan dipotong di tengah. Ya. Jadi selain Allah ada dua jenis wujud. Wujud makhluki, ada wujud manfukhi. Selain Allah, dan dua-duanya alam. Pertama, alam tercipta dengan kunnya, fayakun. Itulah dia makhluk. Ada yang dicipta dengan nafakhtu, aku hembus. Ada yang dia terwujud dengan dihembus, disebut dengan ruh. Nyambung? Ya, ini di kitab-kitab masih jarang. Hanya Imam Ghazali yang sudah membuka lahan ini. Apa kata beliau dalam Alkitab Ar-Risalah ala Dunia? Dia berbeda dengan gurunya, namanya Juwaini. Imam Al-Juwaini di kitab Asy-Syamil masih menyebut bahwa ruh itu jismun latif, terpengaruh oleh Mu'tazilah, padahal dia seorang Ahlus Sunnah. Jisim yang halus. Nah, ini istilah kedua. Tapi sebelum istilah kedua ini, kita bereskan dulu istilah alam. Jadi apa yang disebut alam? Berkata musannif, ya, lafzul alam bi fathil lam ma'nahu kullu ma siwallahi ta'ala. Alam itu kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Berarti ruh bukan Allah. Kalau ditambahin alif lam, mungkinkah Allah menamakan dirinya ar-ruh? Itu pertanyaan yang sampai hari ini sulit dijawab. Kenapa? Allah juga menyebut dirinya nafs. Wallahu yuhadzirukum nafsah. Betul enggak? Allah menyebut sifat dirinya yad, tangan. Ada tangan, tapi bukan tangan ini. Allah menyebut datang, turun. Yang lebih deep, lebih dalam dari semua itu, Allah menyebut dirinya nafs, diri. Allah menyebut dirinya dengan istilah zat dan lain sebagainya. Ya, huwa. Tapi jika ada orang mengatakan Allah itu adalah roh, itu tidak benar. Allah itu adalah nafs, itu tidak benar. Allah itu yad, tidak benar. Tapi jika dia menamakan dirinya dengan itu yang hari ini dirahasiakan. Ya. Oleh karenanya ulama Ahlus Sunnah ya, tidak menyepakati penamaan bahwa atau mensifati Allah dengan yad, tangan, dalam pengertian harfiah. Ya. Tapi kita, kalau saya Asy'arinya mirip dengan Salafi Pak, tapi bukan Salafi. Ini manhaj ulama Sufi yang Ahlus Sunnah. Mereka tidak mentakwil, memaknai ayat-ayat yang diperdebatkan hari ini oleh, mohon maaf, kawan-kawan saya yang Ahlus Sunnah Aswaja masih debat tentang Allah istawa. Benar nggak? Allah duduk di atas aras, turun. Apakah di manakah Allah? Pertanyaan-pertanyaan begitu kita udah nggak nanyain. Bagi kita, apapun kabar Allah tentang dirinya di Quran, di sunnah yang sahih, kita beriman. Tidak perlu ditakwil, tidak perlu ditakbir. Kenapa? Jawabannya istilah yang kedua, jism. Apa arti jism? Kalau tubuh ini jasmani yang bersifat jisim. Jisim dengan jasmani lain. Jisim zat atau benda yang ada materinya, berzahir ataupun halus. Nyambung? Walaupun terlihat mata atau tidak. Maka sel walaupun tidak terlihat oleh mata, satu biji zarah debu walaupun tidak tampak oleh mata, tapi dia disebut dengan jisim. Partikel paling kecil yang tidak dapat dibagi
itu namanya jauhar. Apa namanya? Jauhar al-fard. Coba ulangi. Semoga pagi ini otaknya panas. Tapi ini asik, Pak. Jauhar itu partikel paling kecil yang ternyata hari ini terjemahannya berubah. Dulu orang sebut atom. Sekarang berganti kuantum. Apa yang disebut jisim? Jisim suatu wujud selain Allah yang materi, yang paling kecil tidak dapat dibagi-bagi lagi. Itu disebut jauharul fard. Nah, adapun jika dapat dibagi, disebut jauhar aja. Ada yang namanya Pak Jauhar di sini? Ada? Ya. Kalau jauhari lain lagi. Jauhari artinya intan berlian barangkali ya. Kalau jauhar, ya materi paling halus. Jika dua materi atau lebih tergabung namanya jisim. Gimana? Dua materi jauhar digabung atau lebih, dua atau lebih digabung disebut dengan jisim. Nyambung? Jauharuddin inti agama atau permata agama. Oh, ketua Mansur. Masya Allah. Ya mungkin dulu babehnya ngaji kitab ini ya. Jadi disebut jauhar. Sudah oke? Alam, jisim, jauhar. Jauhar satu materi terkecil itu dia punya karakter, punya kondisi, punya sifat yang melekat. Coba cahaya ini warnanya apa? Putih atau kuning? Putih. Oke, sudah. Cahaya itu masuk ke jisim yang mana? Jisim terbagi dua. Jisim kasar, jisim halus. Cahaya masuk ke mana? Halus. Udara? Halus. Sudah? Ya. Apa warnanya? Nah, ini kita ngelatih otak. Biar nanti gak salah nyembah siapa. Karena ini suka membayang-bayangkan sesuatu. Ya, yang abstrak-abstrak itu. Ini cahaya warnanya apa? Oke, berarti cahaya itu jisim. Oke? Warna cahaya itu merambat atau apa? Dia merambat di udara atau memancar? Dua-duanya, Pak. Tanya orang kimia, dua-duanya. Itu sebabnya bintang yang kita lihat hari ini dia berkedip-kedip kecuali dia dekat. Kenapa dia berkedip? Cahaya itu juga merambat ke ruang dan waktu. Jadi yang kita lihat hari ini bintang malam-malam berkedip, itu dia nggak berkedip di sana. Itu ketika merambat ada gas-gas alam besar itu yang menutupi dia. Makanya mata kita kemudian melihat dia berkedip padahal dia tidak berkedip. Apakah yang kita lihat hari ini bintang itu sebesar itu? Sebesar satu titik itu atau lebih besar? Betapa banyak bintang yang ukurannya lebih besar dari matahari. Jadi ada bintang yang Bapak lihat malam-malam itu 100 tahun yang lalu sinarnya yang kita lihat. Sinarnya memuntah gitu ya. Kita baru lihat 100 tahun yang lalu. Ada yang 200 tahun yang lalu. Maka sekarang mereka yang sudah menghitung dengan teleskop tertentu tidak hanya menghitung apa yang dilihat, juga menghitung pergerakannya. Tambah seru sebenarnya kalau orang kajian alam masuk ke akidah, itu harusnya dia menemukan Allah. Harusnya.
Nah, kita ulang. Alam, apa arti alam tadi? Segala sesuatu selain Allah. Ada alam yang dicipta dari tiada menjadi ada, disebut makhluk. Ada yang dihembus, manfuh, yaitu ruh. Ruh itu materi atau tidak materi? Materi atau tidak materi? Immateri. Makanya ulama kita tidak semua mengatakan bahwa ruh itu jauhar. Tapi ada yang mengatakan itu, yaitu Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dia sebut ruh itu jauhar al-fard. Satu subjek yang tidak dapat lagi dibagi-bagi. Tapi itu rumit, ya, nggak usah dibayangkan. Ruh itu rahasia Allah, ya. Pertanyaannya tadi, apakah boleh menamakan Allah ar-ruh? Itu bukan, itu rahasia. Itu rahasia Allah. Kenapa? Allah mensifati dirinya dengan sifat yang lebih mudah daripada kata ar-ruh itu. Yadun, tangan, apalagi tadi turun, betis, nafs, jiwa, diri. Maka secara akli Allah itu lebih pantas menamakan dirinya ruh. Tapi ingat, Allah bukan roh dalam pengertian yang kita pahami. Mohon maaf, ini yang bikin kita berbeda dengan banyak, mohon maaf, ilmuwan sebelumnya. Kita boleh beda nggak, Pak? Alhamdulillah, al-fakir ya, walaupun tidak pantas disebut ilmuwan, tapi berkhidmat dengan ilmu sampai hari ini, sampai detik ini bentuk khidmat saya pada ilmu. Kita selalu meneliti hampir setiap hari. Jadi sarapan saya, Bapak Ibu, itu baca kitab. Alhamdulillah, ya. Ini salah satu nikmat dari Allah, karena Allah mengatakan Iqra, membacalah, baik kitab yang tertulis di lembaran ataupun yang tertulis di kolbu. Dan semuanya ilmu Allah, bukan ilmu kita. Kita tidak boleh berbangga dengan ilmu-ilmu yang ada itu, ya. Oleh karena itu ada dua alam, alam makhluk, alam manfuh. Nah, dalam istilah Imam Ghazali, alam jisim, alam al-amr. Alam makhluk, alam amr. Alam makhluk yang zahir yang kita lihat hari ini, sedangkan alam amr itu alamnya ruh. Alam apa? Alamnya ruh. Oke? Berarti ruh juga pada satu alam? Iya. Karena ruh bukan Tuhan, dia bukan Allah, maka dia pada satu alam, satu dimensi yang Allah rahasiakan. Yang Allah mengatakan, aku hapuskan, berarti sumber hambusannya siapa? Oleh karena itu, saya punya beberapa guru yang mengatakan Allah itu zat sumber segala hembusan ar-ruh. Ya, sumbernya. Sumber segala hembusan ar-ruh, sebagaimana Allah adalah sumber wujud dari semua yang ada di alam semesta. Adakah di alam semesta wujud yang bukan dari wujudnya? Nggak ada. Jadi kita ini dipinjamkan wujud oleh Allah. Jadi kita berhutang wujud, Bapak Ibu, kepada Allah. Oleh karena itu, jalan kepada Allah juga terbagi dua. Jalan amri, jalan khalqi. Jalan rahasia di dalam diri, jalan zahir di luar diri. Gitu. Maka semua ibadah kita sebenarnya dua dimensi. Di situ ada sisi rahasianya, di situ ada sisi yang zahirnya, ya. Haji sampai semuanya ada rahasianya. Tadi sudah apa? Jisim terdiri dari minimal dua jauhar. Jauhar dia mempunyai kondisi, warna, hal,
perubahan-perubahan, bentuk-bentuk, itu disebut dengan arad. Apa disebutnya? Ain, ra, dal, dha. Arad. Kita sebut kondisi atau atribut atau sifat. Saya mau tanya, adakah yang Allah cipta tapi tidak di satu ruang? Ada nggak? Biar pagi-pagi otaknya panas, Pak. Adakah yang Allah cipta tapi tidak berada di suatu tempat? Kalau kata ruang agak ribet, saya turunin bahasanya. Coba bayangkan satu wujud, satu benda, tapi tidak berada di satu tempat. Bayangkan. Sanggup? Mustahil? Mustahil? Oke. Maka salah satu karakter utama dari benda bertempat. Nyambung? Itu goalnya. Karena Allah bukanlah benda, maka jangan pernah membayangkan Allah itu bertempat. Masuk? Goal? Bahasa Arabnya, ini bahasa Arabnya. Ya. Kullu muhdatsin mutahayyiz. Setiap yang baru itu bertempat. Oleh karena itu sangat sensitif sekali, nggak nyambung antara Salafi dengan Asy'ari ketika ada satu riwayat hadis yang riwayat ini tidak ada hubungannya dengan perdebatan mereka sebenarnya. Bahwa dalam satu riwayat Nabi bertanya kepada budak perempuan. Pertanyaannya ada 3 versi. Pertama, di mana Allah? Yang kedua, siapa Tuhanmu? Yang ketiga, apakah engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah? 3 riwayat nih, Bang. Namun yang di Sahih Muslim, ya, ada beberapa versi 2 minimal yang dipakai oleh teman-teman kita Salafi, kalimat di mana Allah. Pertanyaan di mana itu pertanyaan tempat atau bukan tempat? Walaupun riwayatnya sahih, tapi kontennya bertentangan dengan akal yang sahih. Oleh karena itu, hadis ini diteliti ulang oleh ulama-ulama, ketemu disebut dengan ittirab. Apa arti ittirab? Kontradiksi dengan hadis yang juga sahih. Oleh karenanya, saya kemudian tersenyum. Begitu pentingnya orang memahami Allah dan begitu berebutnya orang merasa paling benar tentang Allah, sehingga berebutlah antara Salafi dan Asy'ari tentang gelar ahlu sunnah ini dari hadis dan masalah ini. Saya mau tanya Bapak Ibu, langit itu tempat atau bukan? Di langit malaikat, arwah, bintang-bintang, betul? Jika ada riwayat hadis menyebut bahwa di langit itu ada Tuhan, Tuhan bertempat di langit, bertentangankah dengan semua ayat-ayat yang menyebutkan bahwa di langit-langit ada malaikat? Di hadis yang menyebutkan bahwa di langit ada malaikat, ada arwah-arwah Nabi. Di kitab Sahih Bukhari dan Muslim, di saat Isra dan Mi'raj, perhatikan, Isra Mi'raj dari langit pertama sampai ke-7, Nabi jumpanya roh para nabi, bukan berjumpa Allah. Coba cek lagi, ya, yang ngotot mengatakan Tuhan di langit, berarti hadis Mi'raj bertentangan dengan riwayat Muslim tadi. Padahal hadis Mi'raj juga ada di Sahih Bukhari, juga ada di Sahih Muslim. Ini tidak lagi disebut ittirab, disebut syaz. Apa arti syaz? Hadis yang valid bertentangan dengan hadis yang lebih valid. Dia sebut syaz.
Tapi yang syaz isinya, bukan sanad orang-orangnya. Di mana Allah, kata Nabi kepada si budak, ini satu riwayat. Budak menjawab, fis sama, di langit. Di hadis Isra dan Mi'raj, Nabi di langit pertama jumpa Nabi Adam, langit kedua jumpa Nabi Isa, terus sampai ke langit ke-7, semuanya Nabi, sampai langit ke-7 Nabi Ibrahim. Jumpa Allah, bertentangan hadisnya? Itu sudah cukup. Itu sudah cukup menyebutkan bahwa riwayat tentang budak perempuan yang mengatakan Tuhan di langit, kontennya bermasalah. Ya, maka yang lebih tepat, saya mau tanya Bapak Ibu, ada orang non Muslim hari ini mengatakan Tuhan di langit, dia udah Muslim belum? Apakah sah Islamnya dengan mengatakan begitu? Orang masuk Islam, di sini ada mu'alaf, orang masuk Islam, dia mengatakan, aku bersaksi Tuhan di langit. Sudah sah belum Islamnya? Cara orang sah masuk Islam apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada yang disembah kecuali Allah. Baru sah dia seorang Muslim. Oleh karenanya, baca riwayat walaupun zahirnya sahih, tidak cukup, dia mesti dibandingkan dengan riwayat yang lain. Jika riwayat hadis berkaitan dengan akidah, wajib ikut disiplin ilmu akidah. Jika berkaitan dengan hukum fikih, ikuti ulama ahli fikih dan lain sebagainya. Oke? Napas dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Jadi kondisi dan sifat suatu benda disebut dengan arad. Pada Allah, dirinya disebut dengan zat. Sesuatu yang ada pada dirinya disebut dengan sifat. Itu pada Allah. Kalau pada benda, benda itu disebut jisim, ya, atau lebih kecilnya disebut dengan jauhar. Sifat karakter yang melekat padanya disebut dengan arad. Oke? Karakter yang paling melekat pada semua benda yang dicipta adalah apa? Bertempat. Bagaimana dengan ruh? Imam Ghazali mengatakan, ya, ruh itu tidak menempati badan, tidak juga di luar badan. Dia rahasia Allah semata-mata. Jadi tidak semua, kita kan Allah itu bukan jisim, berarti Allah tidak bertempat. Tunggu. Bahkan selain Allah, ada yang dia wujudkan dari hembusannya juga tidak bertempat pada tubuh, di dalam ataupun di luar tubuh. Berarti Allah itu lebih misterius daripada ruh. Jika ada orang mengatakan Tuhan pada qadimnya, pada azalinya, tapi yang terbayang bagi dia qadim azali itu membatasi Tuhan, itu dia keliru. Nah, ini istilah yang keberapa nih? Tadi alam, jisim, arad, jauhar. Sekarang yang kelima. Ini istilah agak berat. Azali dan qadim. Azali dan qadim. Sering dengar alam azali gitu ya. Sebenarnya istilah ini kurang pas. Istilah alam azali, karena alam azali itu menunjukkan pra-alam. Apa pengertian sederhana terhadap azali?
pra alam. Alam itu ada tempat, ada ruang, ada waktu. Tempat, ruang, waktu, 3. Kalau pra alam, belum tercipta tempat, belum tercipta ruang dan waktu. Dapat dibayangkan? Disebut azali. Nah, apa kata Imam As-Sanusi? Lafzul azal ya'nuna bihi nafyul awwaliyah ay laysa lahu awwal. Azali itu yaitu menafikan, menegasikan, meniadakan bahwa Allah itu bermula dari satu titik waktu. Itu yang disebut azali. Nah, Imam Nasafi, seingat kita, pernah membagi sedikit. Azali itu sifat Allah, qadim itu zat Allah. Jadi dia mengatakan ada ulama yang membagi ini, dan saya cenderung dengan pandangan ini. Qadim itu juga artinya apa? Sama dengan azali tadi. Laisa lahu awal, tidak berawal, itu disebut dengan qadim. Perhatikan, baik qadim ataupun azali, ini artinya hampir mirip, itu tidak berawal. Bisa dibayangkan? Ini kalimat untuk mengunci otak, jangan lagi masuk ke wilayah ini. Itu gunanya. Jangan lagi masuk ke wilayah ini, karena ini wilayah bukan lagi akal, dia wilayahnya wilayah ruh. Ruh yang bisa memahaminya. Karena ruh sampai hari ini kita juga nggak tahu dia bentuknya bagaimana, dia tempatnya di mana. Karena kalau ada orang potong tangan, kan ada sebagian negara masih potong tangan, dia nggak mati, betul nggak? Seandainya ruh itu ada di badan, kita potong tangan, orang mati. Seandainya ruh itu di perut, maka Ashabul Kahfi tidak makan 309 tahun, harusnya mati. Berarti gak ada urusannya ruh dengan makan. Ini kabar gembiranya. Seandainya terjadi paceklik di alam semesta, Bapak kenali ruhnya. Ruh itu tidak makan. Kita harus membuat roh itu lebih kenal dirinya, kesejatiannya daripada tubuh ini. Inilah yang Nabi katakan tentang hak dirinya. Apakah Nabi? Kata Rasulullah SAW, kulu washrabu, kalian makanlah. Amma ana saqani rabbi wa at'amani. Yang ngasih makan aku adalah Tuhanku. Makanan ruh apa? Makanan ruh. Abu Talib Al-Makki mengatakan, qutul qulub Kutul ruh al-ilm wal ma'rifah. Makanan ruh adalah ilmu dan ma'rifat. Inilah rahasia Ashabul Kahf. Ashabul Kahfi, kenapa mereka 309 tahun tidak mati? Karena mereka menyimpan rahasia ilmu tentang ruh. Sebagian Allah kasih ke mereka, sehingga mereka mengenal jati dirinya yang maha hidup, Allah SWT yang tidak berawal, tidak berakhir. Mereka faham itu. Ya Hayyu ya Qayyum, mereka faham itu. Itu yang mereka bawa lagi tidur. Makanya bangun-bangun berasanya, orang tidur berasa gak? Kapan orang tidur sadar dia tidur? Gak pernah. Gak pernah Pak. Orang tidur gak tahu dia tidur. Dia taunya pas bangun tidur. Waktu bangun tidur, oh tadi aku tidur ya. Jadi sebenarnya orang tidur gak pernah sadar dia tidur. Tapi yang menakutkan apa? Allah menggenggam ruh setiap dia tidur. Kalau Allah gak balikin, Bapak mati selama-lamanya. Jadi yang doyan tidur, doyan mati.
Oh Ustadz, katanya mematikan diri sebelum mati, bukan yang itu. Itu namanya tidur sebelum mati. Itu beda dengan mematikan diri sebelum mati. Berarti azali dan qadim, jangan pahami dua istilah ini pembatasan terhadap Allah, ya. Kalau ulama kita menyebut azali itu kaunuhu atau annahu. Kaunuhu aliman. Allah itu kaunnya, keadaan azaliyahnya dia mengetahui. Saya mau tanya, Allah sudah tahu kita duduk ngaji begini sejak kapan? Setelah terjadi, sebelum terjadi, atau sebelum kita wujud? Sebelum kita wujud Allah sudah tahu. Orang kalau faham ini stres nggak kalau dia nyalek nggak kepilih? Usaha gagal. Bangga nggak dia? Lupa diri nggak dia ketika dia punya suatu hajat sampai? Ya nggak, biasa aja. Kan dia sudah tahu ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tiada ilmu kita kecuali semua percikan dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bolehkah bangga dengan ilmu? Boleh dengan syarat memandang itu dari Allah. Kalau memandang itu aku yang alim, langsung batal dia. Ya. Akulah ahlus sunnah, akulah kelompok paling benar, itu kelompok tertolak. Ya, kita hanya mengatakan semoga Allah menerima kita sebagai hambanya yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sedikit dibedakan di kitab ini. Al-Qadim, Qadim itu lebih kepada zat yang wujud dan wujudnya tidak bermula, tidak berawal. Jika tidak berawal artinya apa? Kalau orang, Bapak, mohon maaf Bapak lahir tahun berapa? 59. Sebelum 59 Bapak sudah wujud? Belum. Berarti 59, 58 belum wujud? Belum. Berarti Bapak ini tidak qadim. Paham maksudnya? Kalau qadim, dia tidak ada titik awalnya. Berarti dia tidak pernah tiada, sedangkan Bapak pernah tiada. Itu yang disebut qadim. Ini qadim dalam istilah sifat Allah. Ada qadim dalam istilah kebahasaan umum. Dalam surat Yasin, ya, Al-Urjun, Al-Qadim. Itu lain lagi. Jadi ada kawan kita sekolahnya umum tapi mengkritisi istilah qadim. Oh, saya nggak bisa jadi akidah Asy'ari, sorry, Ar-Razi. Loh, kenapa bro? Qadim itu artinya tua, dahulu. Dibacakan surat Yasin, ya kita ketawa. Tidak semua yang dilafazkan di Quran itu kamu memahaminya sebagai sifat Allah. Kenapa? Kan depannya ada kalimat urjun, bukan sebagai lafaz nama sifat Allah. Nah, ini yang menarik. Ini juga jurang pemisah antara Salafi dan Asy'ari. Tapi nanti ada titik temu, Mbak, tenang. Ya. Kan kita ini paling senang kalau disebutin perbedaan. Karena senang berantem, Bapak itu senang berantem. Timur Tengah sampai hari ini berantem terus, ya, beda terus. Perbedaannya, Salafi tidak menerima qadim sebagai sifat Allah. Inilah masalah terbesar. Kata Ibnu Taimiyah, tidak ada dalilnya di Quran bahwa Allah bersifat qadim. Halo? Nyambung gak? Bahaya gak kalimat ini? Kalau orang gak paham nih bahaya. Orang akan mengira Ibnu Taimiyah tidak percaya Allah ini tidak berawal. Bukan begitu. Ibnu Taimiyah ini dalam ilmu kebahasaan, dia menganut aliran tekstualisme, aliran serba teks.
Kalau tidak ada di teks secara harfiah, berarti nggak ada. Ini versi Ibnu Taimiyah. Tapi jangan difahami Ibnu Taimiyah menolak Allah itu tidak berawal. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan cukup katakan Allah itu huwal awwalu wal akhiru. Dialah yang maha awal, tidak ada yang lebih awal dari dia. Sama aja tuh. Ini hanya masalah pengistilahan. Dalam istilah Imam Salafi Ibnu Taimiyah yang wafat 728 Hijriah, jangan sebut Allah itu qadim, sebut saja Allah itu awal. Namun masalahnya apa? Ternyata ada hadis yang menyebutkan Allah itu qadim. Hadis Abu Daud, doa masuk masjid. Ya. Allahumma inni a'udzubika a'udzu bisultanikal a'udzu biwajhikal karim wa bisultanikal qadim. Ya Allah, jadi kita masuk masjid, aku berlindung dengan kemuliaan wajahmu dan kekadiman kekuasaanmu. Ada kalimat qadim. Ternyata Ibnu Taimiyah tergoda oleh pandangan Imam Ibnu Hazm Az-Zahiri, ya, yang konon pernah menolak istilah qadim pada Allah. Terlepas dari itu semua, baik Imam Salafi atau imam-imam akidah Ahlussunnah Asy'ari sama-sama sepakat bahwa Allah tidak dimulai dari satu titik. Allah tidak pernah tiada. Tidak pernah tiada berarti selalu ada. Mereka hanya berbeda tentang istilah. Aman? Jangan salah paham antara dua kelompok ini ya. Berat atau ringan? Berat atau ringan? Jangan rumah doang yang bagus, Pak. Otaknya juga harus bagus. Ya. Jangan berhenti belajar dengan kuliah. Pekerjaan kita sudah banyak yang gak cocok dengan tabiat naturalnya otak. Jadi salah satu obat kepikunan, Bapak ngaji yang begini-gini. Ya. Karena setahu saya ngobrol dengan pakar neurologis beberapa, ya. Otak itu kalau kita belajar bahasa baru, istilah baru, dari tadi ada beberapa istilah, ini sel-sel di dalam nyambung. Jadi otak Bapak tidak mengkerut ketika umurnya tua. Ya. Ntar tambah waras Pak Alang. Maka di Ribat, mohon maaf, Ribat ini orang taunya lembaga kajian tasawuf. Bukan Pak. Kami lembaga kajian kitab-kitab Ahlus Sunnah. Ribat sebelum pandemi, kajiannya kajian-kajian begini. Setelah pandemi, waktu pandemi orang dikasih begini tambah pusing. Udahlah kami kena pandemi dikasih yang berat-berat begini. Akhirnya kita putar otak bagaimana caranya mengobati rasa keputusasaan. Itu tidak ada di kitab ini. Adanya di kitab satu lagi yaitu tasawuf. Beliau juga seorang imam sufi. Akhirnya disitulah Ribat bertransformasi. Yang tadinya lebih kepada akidah, tasawufnya sedikit. Sekarang tasawufnya lebih banyak. Tapi ininya sudah beres duluan. Jadi Bapak kalau orang yang suka ngalamin pengalaman ini, pengalaman itu, nyampe di Ribat tuh hambar semua itu. Karena sering disodorin kitab-kitab begini. Pas ngaji, kitab ini lagi. Maka yang mimpi-mimpi, yang kalau zikir badannya jalan kemana-mana, pikirannya sampai di negeri mana, itu nanti kalau di kita langsung kalah dengan nikmatnya ilmu. Saya mimpi ketemu Rasulullah, gitu ya. Mimpi ketemu Rasulullah, mimpi itu ikhtiar atau anugerah. Bapak lagi sadar begini, rindu Rasulullah, ingin jumpa Rasulullah, mempelajari ilmu tentang Rasulullah, itu lebih afdol daripada mimpi 1000 kali.
Karena mimpi itu tidak ikhtiar kita, itu cuma diberi. Orang sadar mencintai Nabi lebih afdal daripada orang mimpi 100 kali. Mimpi mau diapain? Gak dihisap juga. Yang dihisap tadi kesadaran kita kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, mimpi di ilmu mimpi dipakai di dalam ilmu tarekat sufi, Pak. Tarekat yang paling kencang menggunakan mimpi sebagai satu alat instrumen, tarekat Kubrawiyah dan Suhrawardiyah Khalwatiyah Samaniyah. Ya. Di dalam tarekat tersebut, ini ternyata sekarang dipakai para psikolog, termasuk bapak psikolog yang mati bunuh diri itu siapa? Sigmund Freud. Dia menjadikan mimpi sebagai salah satu indikator kesehatan psikis dan fisik seseorang. Ternyata imam kita sudah lebih dahulu di Thariqat Khalwatiyah Kubrawiyah. Ya, orang itu bisa dirusak lewat mimpi. Kata-katai dia sebelum tidur, nanti dia mimpi sesuatu. Itu pernah terjadi dan ada ilmunya. Nah, di dalam ilmu tarekat yang tadi saya sebut, mimpi-mimpinya murid itu nanti direcord oleh guru, nanti jadi catatan laporan kondisi rohani. Karena mimpi itu alam bawah sadar kayak gunung es, bawahnya masih ada banyak masalah. Nah, orang yang suka mimpi ini, mimpi itu, berarti ada satu obsesi dalam dirinya yang munculnya satu dua mimpi itu, tapi di belakangnya ada sesuatu yang lebih besar. Jadi hati-hati, apalagi yang mimpi jadi wali gitu ya. Ente mimpi jadi wali, bagus ya. Tapi bukan wali-wali seperti yang dipahami orang itu. Ada yang dia sudah gak bisa bedain mimpinya dengan alam nyatanya. Maka dia ngomong aneh-aneh ya, bahasa-bahasa, dia klaim ini bahasa semut lah kan. Itu udah gak bisa membedain dia tuh, Pak. Orang begini tuh udah gak ada barrier antara alam sadar dia kan alam bawah sadar. Itu udah konslet lah itu ya. Berarti gak matang dia ngaji kitab ini. Oleh karenanya tidak diperkenankan seseorang masuk ke dunia tasawuf kecuali akidah ahlussunnahnya oke. Nggak diperkenankan sama sekali. Kalau belajar zikir aja boleh. Jadi bedakan tasawuf dengan ilmu zikir. Ilmu tasawuf itu ilmu tentang kerahasiaan diri yang berkaitan dengan Allah. Kalau ilmu zikir, ada yang dia bagian dari tasawuf, ada yang dia bukan bagian dari tasawuf. Ada cuma di fikih aja. Ya. Jadi tidak semua belajar zikir itu sufi. Ya. Tapi kalau belajar tentang kerahasiaan diri itu pasti bertasawuf. Dan metode jalannya thariqahnya cuma satu, ilmu. Karena sang Nabi mengatakan dirinya adalah pusat ilmu dan mustahil orang sampai ke beliau tanpa ilmu. Apa kata Nabi? Aku kota ilmu. Benar gak? Berarti cara kenal Rasulullah lihat apa? Ilmu, gak ada lagi. Jadi jangan dikira nih kita belajar kitab begini, ini Rasulullah akan menolak kita, enggak. Ini Rasulullah senang. Rasulullah senang ketika ngeliat umatnya berilmu. Oh, ilmu ini tidak ada di zaman Rasul. Saya tanya, emang ilmu hadis ada di zaman Rasul? Ilmu fikih ada di zaman Rasul? Ilmu tafsir ada di zaman Rasul? Yang mengklaim-klaim bahwa kitab ini itu ilmu akidah, ilmu kalam, tidak di zaman Rasul. Dia kan mengajar kitab ilmu hadis, ilmu fikih. Yang semua ilmu ini tidak pernah ada di zaman Rasul SAW. Semua ilmu itu baru ada di abad kedua, ketiga, keempat sampai hari ini. Ya, jangan ketipu dengan kata-kata begitu. Ya, ada istilah lagi. Ini dua istilah terakhir. Daim. Apa arti daim? Dawam. Atau baqa. Baqa. Apa arti baqa? Kekal. Yang
wujudnya tidak pernah berakhir. Itu disebut dengan baqa. Apa perbedaannya dengan ruh kita? Allah itu tidak berawal, tidak berakhir. Lalu Allah mencipta tubuh ini, dia berawal dan berakhir, dan menghembus ruh kita, dia berawal tapi tidak pernah berakhir. Nah, beda tuh. Maka harus dibedakan antara wujud ruh yang sama-sama diwujudkan oleh Allah dengan wujud tubuh. Perhatikan, sama-sama diwujudkan Allah. Tapi wujud yang pertama makhluk, wujud kedua manfukh. Yang makhluk dia berawal berakhir. Kalau ruh dia berawal, awalnya adalah hembusannya Allah itu. Sedangkan akhirnya tiada. Jadi kalau tubuh ini mati, ruh terus, jalan terus. Disebut khalidan mukhalladan. Dia kekal, dikekalkan. Tapi kata kekalnya bukan menggunakan kata baqa. Kata baqa hanya untuk Allah. Wa yabqa wajhu rabbika. Ya. Yang baqa hanya wajah Tuhanmu. Oke. Sinonimnya abadi. Jadi abadi bukan bahasa Sanskerta. Abadi, abad, ya, abadi itu salah satu istilah tentang sesuatu yang berwujud dan tidak berakhir. Disebut abadi. Berapa istilah kita pagi ini? Satu, alam. Apa yang disebut alam? Segala sesuatu selain Allah. Berarti ruh bagian dari alam. Tapi alamnya bukan alam cipta, alamnya alam hembus. Bahasa Arabnya nafakh atau amr. Ya, nafakh atau amr, ya. Tubuh ini di alam cipta. Oke. Terus istilah kedua jisim. Apa arti jisim? Sesuatu yang terdiri dari dua jauhar atau lebih. Jauhar itu turunannya ada seperti jauhar tadi. Halo. Emang begitu. Ente udah langsung uzur pagi ini. Apa arti jauhar? Partikel terkecil di alam semesta itu disebut dengan jauhar atau jauharul fard. Dua partikel terkecil jauhar itu digabung, itu namanya jisim. Oke? Atribut kondisi yang melekat padanya disebut dengan arad atau sifat. Maka warna, tempat, ukuran itu bagian dari sifat jisim. Allah bukan jisim, maka tidaklah elo menanyakan Allah bertempat atau tidak. Ya. Maka hadis-hadis yang tadi kita nggak usah bentrokin dengan akal, cukup bentrokin dengan hadis yang lain yang mengatakan di mana Allah, Allah di langit. Ini bertentangan dengan semua hadis Mi'raj dan hadis yang sahih. Apalagi istilahnya azali, azali, qadim. Apa arti azali tadi? Sesuatu yang wujud tidak bermula. Kalau tidak bermula berarti pernah tiada atau tidak pernah tiada. Oke. Berarti Allah tidak pernah absen dari dunia, dari alam, dari wujud. Bahkan dialah sumber semua wujud. Sinonimnya qadim, tapi kemudian ulama kita ada yang membagi, istilah ini kurang populer, bahwa qadim untuk zatnya, azali untuk sifatnya. Satu saya lupa. Allah zatnya qadim, sifatnya
tidak mungkin kecuali juga qadim atau azali, bukan makhluk. Nah, dalam akal sehat kita mustahil zat yang qadim ada yang menempel padanya suatu kondisi yang baru dicipta. Ya, jangan pernah bayangkan benda bernama aras nempel sama Tuhan, itu mustahil. Jadi kita disebut Allah bersemayam di atas aras, katakan saja bersemayam. Yang penting ente sudah paham bahwa Allah bukanlah benda, berarti tidak bersentuhan dengan aras. Ada orang mengatakan Tuhan di kolbu, nggak apa-apa, yang penting ente sudah paham bahwa Allah itu tidak beruang dan berwaktu, dialah sang maha waktu. Dia nggak perlu menempati kolbu ketika disebut dia di kolbu. Itu hanya menunjukkan kedekatan dan perhatiannya. Ya. Dan terakhir istilah daim atau dawam yang sinonimnya abadi. Berarti sesuatu yang wujud tidak ada akhirnya. Ya. Ini sebenarnya sudah cukup. Ya. Istilah ini sudah cukup. Insya Allah kalau dimulai dari pemahaman istilah ini, masuk ke kitab-kitab akidah tidak rumit. Nah, apa yang membuat kitab akidah rumit? Tidak memahami keyword. Nah, kita kalau bikin jurnal hari ini, jurnal ilmiah, di bawah abstrak ada tulisan keyword, betul nggak? Nah, keyword ini penting sekali. Ya, kata kunci, glosarinya harus paham. Maka siapa yang paham keyword, tidak ada ilmu yang sulit baginya, insya Allah. Maka bagi saya tidak ada ilmu yang sulit kecuali saya tidak mengerti istilahnya. Tidak ada kitab yang berat kecuali kita tidak mengerti kata-kata kuncinya. Semoga yang hadir pagi ini akalnya diselamatkan Allah dari uzur. Allah beri kelapangan dada, tidak lagi memandang diri kita paling benar. Semua kita hanya berusaha mendekati sang maha kebenaran. Ya. Allahumma arinal haq, Allahumma arinal haq warzuqna ittiba'ah. Ya Allah yang maha mendengar, yang maha hak, izinkan kami ya Allah diperlihatkan apa itu al-haq kebenaran, dan izinkan kami ya Allah, beri kami kekuatan ya Allah untuk mengikutinya sampai hayat kami terakhir, sampai berpisah roh ini dengan badan. Allahumma arina al-batil, ya Allah izinkan kami mengenal apa itu al-batil dan beri kami kekuatan ya Allah untuk menjauhinya. Allahumma arzuqna al-istiqamah wal inabah ya Allah. Kami memohon jadikan kami hamba yang istiqamah, hamba yang selalu sadar atas perhatian Engkau. Dan ya Allah tawaffana ala dinil Islam, wafatkan kami ya Allah dengan agama yang Kau berikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu agama berserah diri, agama Islam yang suci. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf salah kurangnya. Silakan salat syuruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.